Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah kita pada hari ini, kenaikan Tuhan Yesus dengan tema Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Untuk itu saudara-saudari, kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 220 ayat 1 dan ayat 2 tambah ayat 4. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, tanamkanlah pengertian dan kesadaran di dalam hati kami, supaya kami sungguh yakin akan keselamatan yang telah disediakan anak-Mu yang tunggal bagi kami, melalui kematian dan kebangkitannya. Peliharalah kami dalam iman dan pengharapan yang teguh, supaya dengan penuh kerinduan kami tetap menantikan kedatangan Tuhan kami, yang telah naik ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami. Demi pengorbanan anak-Mu,
Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari PKJ nomor 178 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada hari kenaikan Tuhan Yesus diambil dari Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Marilah kita baca secara bergantian dan di ayat terakhir kita baca secara bersama. Mazmur 93 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Tuhan Raja yang kekal, Tuhan adalah Raja. Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat, ya Tuhan, sungai-sungai telah mengangkat suaranya, sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Kita baca bersama. Peraturanmu sangat teguh, bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 2 dan 3. Cucuran darah Al-Masih
Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan memohon pengampunan atas segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Bapa kami yang di surga yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarkanlah suara kami dan kasihanilah kami. Ya Yesus Kristus, Anak Allah, Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka dan lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah beserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 ayat 1 dan ayat 2. Karena kasih
Firman Tuhan sebagai pendahuluan, sebagai petunjuk hidup baru pada hari ini diambil dari Markus 16 ayatnya yang ke-15. Begini firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saya baca sekali lagi. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 225 ayat 1 dan ayat 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 226 ayat 1 sampai ayat 3. Bahana
Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yaitu peristiwa setelah 40 hari setelah Paskah atau 10 hari menjelang hari Pentakosta. Firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam perayaan kita hari ini terambil dari kitab Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-23. Kita akan membaca secara responsoria. Dan ayat yang ke-23 nanti kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan dalam ibadah kita hari ini. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tertundung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan-Nya ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia di antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Kita bersama, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang kiranya memberkati kita semua dalam ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ini merupakan sebuah perayaan yang sangat besar bagi keyakinan iman Kristiani kita, di mana lewat peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus hari ini kita diberikan pemahaman bahwa kita sesungguhnya memiliki Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang hidup itu berada di surga. Tema khotbah yang diangkat untuk kita renungkan dalam ibadah kita ini yaitu Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari tema ini atau ketika kita mendengarkan tema khotbah ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan terlebih dahulu, khususnya dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus yang kita sama-sama rayakan hari ini. Yang pertama yang saya ingin sampaikan saudara, bahwa kenaikan Yesus yang kita rayakan hari ini adalah momen pembuktian keyakinan iman kita bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah Tuhan yang benar-benar hidup, dan saat ini Dia berada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Jadi Yesus yang kita percaya itu, Dia bukan Tuhan yang mati, Dia Tuhan yang hidup, dan keberadaannya dinyatakan oleh Alkitab. Dia berada di surga di sebelah kanan Allah Bapa kita. Pernyataan ini saudaraku sangat penting bagi kita sebagai pegangan iman, berhubung karena banyaknya orang yang sedang menggugat iman kita sekarang dengan mempertanyakan tentang keberadaan Yesus itu sekarang.
Di manakah Yesus itu sekarang? Dan ada banyak juga orang Kristen yang bertanya seperti itu. Tetapi firman Tuhan yang kita akan terima hari ini memberikan sebuah peneguhan iman kepada kita, bahwa kita tahu di mana Yesus kita berada sekarang. Dia bukan Tuhan yang sulit kita tahu di mana atau yang tidak jelas keberadaannya, tapi kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus yang kita percaya itu ada di surga dan dia hidup di surga. Yang kedua, kedudukan Yesus yang berada di sebelah kanan Allah ini melambangkan sebuah kehormatan. Ungkapan ini memberikan peneguhan iman juga kepada kita bahwa Yesus yang kita percaya itu adalah pribadi yang sangat terhormat. Tidak hanya di dunia ini dia dihormati, tetapi juga di dalam surga dia adalah pribadi yang terhormat. Dia menempati sebuah tempat yang terhormat di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ada orang yang bertanya, tadi pagi saya men-share khotbah ini, ada orang mempertanyakan, Pak Pendeta, bagaimana pemahaman sebenarnya? Kalau Yesus itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa, bukan Yesus itu juga Allah? Kan seperti itu, saudaraku. Tetapi kita perlu memahami bahwa konteks ketritunggalan Allah, Yesus itu adalah Allah dari diri Allah sendiri yang berbentuk firman yang menjadi manusia, yang oleh firman Allah bekerja untuk menyelamatkan manusia oleh pengorbanan Kristus di kayu salib, mati untuk menebus kita dari dosa. Satu-satunya tujuan Allah mengirim Yesus ke dunia ini itu firman yang menjadi manusia itu, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, orang yang berdosa bisa mendapatkan jalan keselamatan di dalam dia itu firman yang menjadi manusia itu. Dan setelah pekerjaan firman itu selesai, maka firman itu kembali kepada Allah, menempati kedudukan yang telah diberikan sejak mulanya kepadanya. Jadi bukan berarti kalau dia duduk di sebelah kanan Allah berarti ada dua Allah dong di sana, tidak. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia, dan setelah pekerjaan firman itu selesai dikerjakannya, dia kembali kepada pemilik firman itu, yaitu Allah sendiri di dalam dirinya sendiri. Itu yang harus kita syukuri hari ini. Karena itu peringatan kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan hari ini adalah sebuah momen pembuktian ilahi tentang kehidupan Yesus dan kedudukannya yang jelas saat ini di surga. Bahwa Yesus hidup dan dia sekarang duduk di surga. Dan untuk apa? Penjelasan Alkitab berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau nanti berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah kepastian iman. Ada satu keyakinan apapun di dunia ini yang memberikan kepastian seperti ini kepada pengikutnya, selain Kristus Yesus yang memberikan jaminan ini kepada kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita mendapatkan penjelasan itu bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan keberadaannya saat ini di surga, dia duduk di tempat sebelah kanan Allah Bapa, tempat terhormat di segala tempat, baik di dunia dan di surga. Bagaimana kita memahami ini dalam konteks kehidupan keberimanan kita? Kalau kita sudah tahu hari ini bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan dia di surga, bagaimana kita menyikapi ini? Bagaimana kita menunjukkan sikap iman kita? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita terima sebagai berkat dari sukacita perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang juga dituturkan oleh pembacaan firman Tuhan yang kita baca tadi. Yang pertama saya ingin sampaikan seperti ini. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus berada di surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah itu, harus sesungguhnya ini memacu keberimanan kita, supaya kita lebih giat, supaya kita lebih sungguh-sungguh hidup dalam iman yang benar. Jadi jangan terombang-ambing lagi dengan tipu muslihat oleh keyakinan-keyakinan apapun yang berusaha untuk menggerogoti iman kita. Karena kita memiliki kepastian iman, kita memiliki Yesus yang hidup dan dia ada di surga. Ini seharusnya benar-benar meneguhkan iman kita. Seharusnya membuat kita lebih sungguh-sungguh hidup dalam iman yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan seperti itulah yang ditunjukkan oleh jemaat di Efesus yang kita baca tadi. Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku.
luar biasa. Jemaat di Efesus tahu persis bagaimana berita Injil yang mereka terima. Yesus itu hidup dan dia ada di surga. Oleh karena itu dalam perjalanan kehidupan beriman mereka tetap tekun beriman. Tidak gampang hidup beriman, tetapi karena keyakinan mereka akan Tuhan, mereka bisa kokoh dalam iman itu sekalipun menghadapi banyak tantangan. Jemaat di Efesus termasuk jemaat yang mengalami banyak pergumulan, di mana pada saat itu di Efesus adalah pusat penyembahan dewa Artemis, bahwa setiap orang yang tidak menyembah dewa itu mereka akan mendapatkan konsekuensi sosial, dikucilkan, bahkan dihina dan seterusnya. Tetapi oleh keyakinan yang benar dalam diri jemaat di Efesus bahwa kami memiliki Tuhan yang hidup dan di surga, mereka tidak memusingkan pergumulan itu. Mereka tetap teguh, tekun dalam iman mereka. Seharusnya pun orang Kristen hari ini memiliki sikap yang sama. Di tengah terpaan dunia yang begitu dahsyat menggerogoti iman Kristen, saya sering katakan saudaraku, bahwa sesungguhnya kita saat ini hidup dalam situasi di mana iman kita digugat oleh dunia ini. Kita lihat bagaimana perbincangan-perbincangan yang ditayangkan di YouTube dan di banyak media sosial. Bagaimana dengan gampangnya orang menghina iman Kristen, menghina Yesus. Tetapi saya ingin katakan untuk kita, orang yang memiliki keyakinan Yesus itu hidup, dia ada di surga, dia tidak akan terpengaruh dengan apapun itu. Ini yang harus kita bangun di zaman ini. Mari, jika kita hari ini bersuka cita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ini memberikan sebuah kepastian kepada kita. Kita memiliki Tuhan yang jelas hidupnya, dia di surga, saudaraku. Mari dengan keyakinan ini, imanmu tetap pelihara dengan baik. Yang kedua, setiap orang yang percaya bahwa Yesus berada di surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah, harus hidup dalam pengharapan yang benar dan kuat. Saudaraku, ini dikasih oleh Tuhan, bagaimanakah sebenarnya prinsip beriman itu? Keyakinan kita tentang Tuhan yang hidup dan bertahta di surga akan menumbuhkan kepada kita iman yang benar juga. Seharusnya harus seperti itu. Dan orang yang beriman benar seperti itu, dia adalah orang yang sungguh-sungguh bisa memiliki pengharapan. Jadi iman dan pengharapan itu adalah satu mata uang dua sisi yang tidak bisa terpisahkan. Jika orang berkata dia beriman, maka sesungguhnya dia harus berpengharapan. Tetapi kalau seseorang berkata dia beriman tanpa pengharapan, maka sesungguhnya dia memiliki nilai iman yang kosong. Imannya sesungguhnya tidak benar. Itu yang harus kita pahami hari ini. Sehingga dengan keyakinan ini kita memiliki Yesus di surga. Untuk apa Yesus di surga? Ini memberikan kepada kita sebuah peneguhan pengharapan. Sebagaimana Yesus katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Ada sebuah kepastian iman kita. Tujuan beriman kita jelas. Dan itu yang sedang kita harapkan. Maka jika pengharapan seperti ini tidak ada pada kita, untuk apalah kita beriman? Kita menghadapi banyak pergumulan dengan beriman. Kita menghadapi banyak tantangan dengan beriman. Tapi kalau kita tidak memiliki harapan yang seperti ini, maka sesungguhnya iman kita akan gampang goyah. Jemaat di Efesus diyakinkan dengan pernyataan ini dan meminta kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya itu. Jadi Paulus berdoa kepada Tuhan supaya jemaat di Efesus yang sudah beriman itu, mereka benar-benar tahu tujuannya beriman untuk apa. Bahwa di dalam iman ada sebuah pengharapan tentang pekerjaan Allah yang dilakukan dalam keberimanan kita. Yaitu dia naik ke surga. Dia ada di surga sebagai imam besar bagi kita, pembela bagi kita, sekaligus menjadi penyedia tempat yang kekal bagi kita nanti di surga. Inilah yang kita rayakan hari ini. Sehingga perayaan akan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini benar-benar menumbuhkan iman bagi kita. Tuhan kita hidup. Dia ada di surga sekarang untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Dan pengharapan kita bahwa kelak Tuhan akan membawa kita bersama-sama dengan dia di sana. Karena itu firman Tuhan, saudaraku. Yang selanjutnya, yang ketiga, yang terakhir yang saya ingin sampaikan,
Setiap orang yang percaya bahwa Yesus itu berada di sorga dan duduk di sebelah kanan Allah, seharusnya percaya juga dalam perjalanan hidup kita ini bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, termasuk atas kehidupan kita. Itu sebabnya Yesus mengatakan kepada mereka, aku tidak membiarkan engkau seorang diri, yatim piatu. Walaupun Yesus di sorga, Dia adalah Tuhan yang memperhatikan kehidupan anak-anaknya di dunia ini. Itu sebabnya 10 hari yang akan datang, kita akan memperingati hari turunnya Roh Kudus. Itu anugerah Allah yang memang benar-benar dipersiapkan oleh Yesus untuk menjadi pemelihara kehidupan kita. Sebagai bentuk penyertaan kuasa Allah bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kita, yaitu bagaimana bentuk pemerhatian Yesus terhadap anak-anaknya di dunia ini. Aku tidak meninggalkan engkau sendiri, meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan menyuruh Roh Kudus menyertai engkau supaya Dia menuntun engkau kepada kebenaran dan hidup yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang harus kita syukuri hari ini. Alkitab memberikan kepada kita di ayat-ayat yang kita baca tadi, dikatakan mulai ayat yang ke-19. Dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanan di sorga. Betapa hebatnya kuasanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang yang luar biasa? Karena apa? Kita memiliki kuasa yang diberikan Allah kepada kita, Roh Kudus. Ya, jadi ini betapa hebatnya pekerjaan Roh Kudus ini sesungguhnya, menyertai orang-orang percaya di segala zaman, di segala tempat, menuntun orang-orang percaya di segala pergumulan-pergumulan kehidupannya. Sehingga yakinlah, apapun pergumulan yang kau hadapi saat ini, ketika engkau tahu bahwa Yesus di surga memperhatikan hidupmu, Dia adalah Tuhan yang juga memberikan kepadamu peneguhan iman, kekuatan, penghiburan, pertolongan pada waktunya, dan kemenangan pastinya untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidupmu setiap hari. Ini keyakinan yang harus kita pegang hari ini. Ini sebuah keyakinan yang harus tetap kita bangun dalam diri kita. Bahwa Kristus ada di surga, tapi Dia tidak meninggalkan engkau sendiri. Dia adalah Tuhan yang mau peduli dengan kita, dengan mengirimkan Roh Kudus. Maka dikatakan dengan dikirimnya Roh Kudus, betapa hebatnya kuasa Allah yang juga menyertai kita. Keberadaan Yesus di dunia ini, Dia sebagai daging, Dia terbatas untuk menolong kita. Tetapi dengan turunnya Roh Kudus, Dia bisa bekerja di dalam kita, menyertai kita dalam segala hal, dan memberkati kita dalam segala pergumulan apapun. Terlebih memberikan kita kemenangan untuk tetap hidup dalam iman yang benar. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya dengan mendengarkan firman Tuhan hari ini, dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini, biarlah setiap kita yang hadir dalam ibadah ini disegarkan kembali keyakinan iman kita bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Saudaraku, Tuhanmu tidak mati. Tuhanmu jelas keberadaannya di mana sekarang. Dia ada di surga, di tempat terhormat di surga. Dari tempat terhormat itu Dia memperhatikan kehidupan anak-anaknya. Dan Dia memelihara kita oleh Roh Kudus yang akan segera turun untuk menyertai kita. Dan ini luar biasa. Sehingga dengan keyakinan seperti ini, saudaraku, tidak ada alasan untuk kita tidak beriman dengan benar. Tidak ada alasan untuk kau hilang pengharapan dalam hidupmu. Sesulit apapun, seberat apapun persoalan kita hadapi, kita harus yakin. Paulus mengatakan, sama dengan Tuhan, kita lebih daripada pemenang. Apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang luar biasa itu? Kelaparankah, pesakit penyakitkah, penderitaankah, mautkah, kuasa di bumi atau surgakah? Tidak satu kuasa pun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus yang luar biasa. Karena apa? Karena jelasnya keberadaannya. Dia hidup. Dia berkuasa di atas segala kuasa yang ada di surga dan di bumi. Tak sulit bagi Tuhan untuk memperhatikan kehidupan kita. Tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong hidupmu. Karena di dunia ini Dia kasih penolong bagi kita, Roh Kudus. Sehingga mari Bapak Ibu, yang lemah mari bangkit engkau kembali, kuatlah. Yang putus asa apalagi, tidak ada alasan engkau putus asa hari ini. Ketika engkau tahu engkau memiliki Tuhan yang hidup, yang berkuasa, engkau harus bangkit. Karena Tuhan bisa menolong engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari dengan kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini.
Saya dengan mempersiapkan kebenaran firman Tuhan saya kembali disegarkan. Sebagai hamba Tuhan pun ada banyak pergumulan-pergumulan. Tetapi dengan menerima kebenaran ini, saya kembali diingatkan betapa kayanya, betapa hebatnya kuasa Allah yang bisa bekerja dalam diri kita menurut kuasanya. Dan kuasa inilah kekuatan kita untuk berdiri, untuk bangkit, untuk bisa mengalami kemenangan dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kita dalam ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Apapun yang kau sedang pikirkan sekarang, apapun yang menjadi pergumulanmu sekarang, kembalilah kepada imanmu yang benar. Lihatlah Tuhanmu, Dia Allah yang luar biasa. Dia telah berkorban untuk menyelamatkan engkau. Dan engkau diselamatkan bukan untuk dibiarkan. Engkau diselamatkan untuk dituntun dalam kehidupan yang benar. Itu harus menjadi sebuah keyakinan bagi kita. Dan tuntunan itu dilakukan Tuhan dari surga melalui Roh Kudus yang memelihara kehidupan anak-anaknya di dunia ini. Sehingga kita harus bersyukur dengan merayakan kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita kembali harus segar. Kita pulang dari ibadah ini, mari terima kembali keyakinan imanmu itu. Yang mungkin sedang pudar, yang mungkin sedang lemah. Bangkitlah, lihatlah Tuhan. Engkau memiliki Tuhan yang hidup, saudaraku. Bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup dan bangkit. Dan Dia Tuhan ini sekarang ada di surga melihat kehidupanmu. Kita berdoa memohon kekuatan Tuhan supaya masing-masing kita bisa menikmati sukacita dalam perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terpujilah Engkau Tuhan yang hidup, yang bertahta di surga. Engkau telah mengerjakan pekerjaan keselamatan itu bagi kami. Dan Engkau menyelamatkan kami bukan untuk meninggalkan dan membiarkan kami. Tetapi Tuhan menyediakan kepada kami penolong yang akan menuntun kami kepada kehidupan yang kekal. Supaya di mana Engkau berada, kami juga nanti di sana berada. Terpujilah Tuhan. Biarlah setiap kami yang hadir dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang putus asa diberikan harapan baru oleh Tuhan, yang dalam pergumulan apapun kami diberikan kepastian karena pengharapan kami akan Tuhan, yang dalam pergumulan sakit penyakit, Tuhan Yesus yang baik, biarlah tangan Tuhan saat ini terulur untuk menjamah mereka, memulihkan segala penyakit mereka. Dan anak-anakmu yang sedang dalam pergumulan pendidikan saat ini, mungkin ada persoalan-persoalan yang mereka hadapi dalam studi mereka. Tuhan Yesus yang baik, buktikanlah kepada mereka dengan keyakinan mereka bahwa Engkau hidup. Biarlah kehidupanmu nyata dalam diri mereka untuk memberikan kemenangan. Inilah doa kami Tuhan. Kami sungguh percaya hari ini kami disegarkan kembali iman kami. Demi Kristus Yesus Tuhan yang hidup yang berada di surga, kami bersyukur kepadamu. Amin. Kita kembali memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 341 ayat 1 sampai ayat 1 dan ayat yang ketiga.
Firman Tuhan yang mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan terambil dari kitab 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini.
Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini, kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di tempat yang maha tinggi, Engkau telah memanggil anak-Mu kembali ke hadirat-Mu untuk duduk memerintah bersama-Mu. Segala hormat dan pujian kami panjatkan ke hadirat-Mu yang maha kudus, karena Engkau telah berkenan menyatakan wajah-Nya kepada kami orang-orang berdosa. Ya Yesus Kristus, Tuhan yang sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang maha kuasa, teguhkanlah iman dan pengharapan kami pada janji-Mu, bahwa Engkau pergi untuk mempersiapkan tempat bagi kami. Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu, melainkan berjanji akan mengutus Roh-Mu, Roh penghibur yang mengajarkan dan mengingatkan kami akan firman-Mu. Berilah kami keyakinan yang teguh bahwa Engkau tetap berada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur atas kenaikan-Mu dan memohon agar Engkau menuntun dan menerangi hati kami, untuk senantiasa berjalan dalam terang firman-Mu, agar pada kedatangan-Mu kembali dengan sukacita kami dapat mempertanggungjawabkan talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami masing-masing. Ya Kristus Tuhan dan Raja Gereja, Engkaulah yang mendirikan gereja-Mu di atas dunia dan memelihara kehidupan semua orang yang percaya dan bersandar padamu. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada firman-Mu dan hidup dengan penuh kasih, kemurahan hati, sukacita dan damai sejahtera di hadapan-Mu hari demi hari. Dan peliharalah kami dalam kasih setia-Mu hingga kami kelak Engkau perkenankan masuk ke dalam kerajaan-Mu yang mulia dan kekal. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah engkau dengan sukacita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom untuk kita semuanya.